lebih menyenangkan gitu. Gue pas Ya. ke tempat itu ada ibu-ibu lagi ngobrol, diajak rujak bareng gue. Ngobrol. Terus kayak tiba-tiba ada ibu-ibu lain gitu bawa rujak. Nih kita rujak bareng, jadi ngobrol di tempat itu ada yang liwat sumpah. Masih? Iya, Dia mau kompor. bawa rantang segala macam, tapi pakai daun. Ngasal. Ya sebenarnya ini itu udah lama sih nggak bikin apa namanya video ya. Jadinya kayak kaku lagi nih. Tapi dengan beberapa tahun belakangan ini jadi badan gue sih berasa lebih melar ya. Gue lebih atletis. Oh iya benar. Belum sih. Doi sambil nge-gym, gue enggak, gue nge-gym di rumah, bukan nge-gym juga sih. Atletis di mana sih? Ya penting ini aja Pak, berkeringat kalau gue. Oke. Ini kayaknya kita mau ngomongin soal tren taman rumah kali ya. Bukan taman rumah juga sih, karena kan ada beberapa taman yang sekarang lagi hype banget nih. Outdoor itu lagi kekinian banget nih. Apa yang lu pikirin soal tren taman sekarang? Kalau ngelihat ininya sih ya, kalau ngelihat apalagi gue merhatinya sih semenjak COVID-19 tuh kayaknya hobi orang ada nambah baru nih gitu. Yang tadinya nggak hobi bikin taman atau miara tanaman, dia jadi punya hobi itu tuh, miara tanaman. Karena anggapannya kan waktu itu ada bukan kewajiban ya, kayak keharusan sama aja ya. Kayak orang pikir gue harus kena sinar matahari. Tapi masa sih gue nongkrong cuma ngeliatin jemuran gitu. Nah akhirnya kayaknya walaupun emang dari dulu sih taman udah beberapa kalangan udah peduli sama itu ya. Tapi pas COVID ini kayaknya lebih luas itu loh. Walaupun ada yang taman rumahnya atau terasnya kecil, ya pakai pot-potan kecil yang estetik gitulah. Ada pandemi, terus akhirnya mulai juga nih ngejamur soal ke kafe-kafe kopi gitu yang kecil gitu, retail kecil. Tapi bikin tamannya jadi estetik, jadi instagramable gitu. Itu juga menarik tuh. Makanya kenapa ruang luarnya itu jadi lebih hidup mungkin ya. Jadi kan kalau kita lihat nih sekarang di media sosial kita bersebaran atau mungkin kita juga beberapa kali ke tempat-tempat buat ngopi gitu ya. Kadang-kadang ya dulu kita sempet, tapi ya nggak banyak lah gitu. Tapi kalau sekarang banyak banget ngejamur di setiap sudut kayaknya, walaupun jadi halaman rumah tetap estetik gitu, dibikin estetik karena ada taman gitu. Terus lu ngelihatnya kira-kira apa sih yang dibawa dari taman itu nih? Misalnya konsepnya kah atau apanya gitu? Yang menarik buat lu nih apa nih kira-kira? Kalau yang menarik sih, kalau buat gua sih ini sih. Yang gue lihat tuh ya karena di tempat-tempat nongkrong yang sekarang nih rata-rata kan didominasi sama anak muda lah ya gitu, anak-anak muda yang masih seneng eksplorasi fashion dan gaya. Nah kayaknya tuh ada hubungannya kali ya gitu, karena untuk ngeduk mungkin si kafe-kafe itu mikir masa sih ada anak muda nih segerombolan tete-tete sama yang gayanya udah mantep gitu, kita ngejadiin tempat mereka buat foto-foto gitu. Akhirnya mungkin ngerespon si kafe-kafe itu, kita bikin deh tempat yang catchy gitu kalau di foto gitu-gitu. Bahkan kemarin rame di berita ada taman yang dipakai buat bikin konten TikTok, sama jualan-jualan itu orang-orang jualan. Gue sempat tahu tuh di BKT ya kalau nggak salah. Taman itu kan sebenarnya taman publik ya. Jadi ya sekarang menurut gue juga ngelihatnya gitu ya. Orang mulai sadar lah akan keberadaan taman. Jadi taman itu ya bukan sekedar tanaman, tapi ada ruang di dalamnya, Karena kan kayak misalkan kayak tadi lu bilang kalau spot foto atau bikin spot buat bikin video TikTok atau apapun itu, ya sekarang salah satu pilihan tempatnya adalah taman gitu. Jadi mau nggak mau ya, maksudnya trennya udah mulai ke arah sana nih. Orang ya kita sih bersyukur gitu ya. Orang udah mulai melek nih akan pentingnya ruang terbuka gitu. Pertama itu. Terus yang kedua mungkin setelah mereka tahu bahwa ruang terbuka itu bisa punya setiap sudutnya tuh punya tempat yang menarik
akhirnya mereka mencoba bawa ke rumah kan. Nah, baik lagi nih kalau misalkan konteksnya ke taman rumah tinggal, ya pasti mereka bakal bikin taman rumahnya tuh bikin senyaman mungkin lah buat mereka duduk atau bikin konten sekarang. Apalagi kan zamannya media sosial di mana-mana, kayaknya punya taman 3x3 aja di halaman rumahnya dijadiin konten gitu. Iya. Jadi sangat-sangat inspiratif buat gua. Kayaknya gitu tuh, orang sekarang tempat main di mana-mana, terus bisa nikmatin ruang luar di mana-mana, akhirnya kayaknya boros juga ya kalau misalkan mungkin beberapa orang mungkin pasti ada yang mikir gitu, boros juga nih kalau misalkan gua harus nongkrong buat lihat Monstera doang. Di kafe kan lagi ngeteh tuh Monstera kayak. Oh, Monstera ya, Monstera. Iya, Oh, Monstera Kalatea. Iya, di pojok-pojok terus kayak, lah kayaknya gue mending beli tuang tanaman kali ya, beli 5.500 kayak. udah bisa tinggal bikin kopi sendiri di rumah gitu. Cuman ya itu kadang-kadang kalau di rumah mungkin enak juga sih nongkrong di rumah gitu ya. Cuman ada yang pengalaman yang nggak ada tuh kalau gue perhatiin kayak misalkan kalau di kafe tuh suka ada ini loh, apa namanya? Ruangnya tuh kayak dibikin, menurut gue sih kayak tayu banget lah gitu. Deket banget anjir ini duduk gitu. Oh, nempel. Kalau dipikir-pikir ya. Iya. Tapi kalau diperhatiin lagi, apa mungkin ya? Ini sengaja nih ruangnya disetel agak sempit. Pemandangannya luas. Ke setiap sudut bisa. Tapi posisi duduknya deket. Siapa tahu tuh kan ya kalau kita sih mungkin nongkrong buat ngopi ya. Siapa tahu dia mau cari pacar. Gitu loh. Mungkin kayak wah, boleh juga tuh gitu ya. Mumpung duduknya deket terus cuman berapa meter dari kita, kenalan kali ya gitu. Nah, mumpung tempatnya juga bagus nih. Gitu. Tapi emang itu juga jadi apa ya? Di beberapa tempat coffee shop ya terutama ya. Kadang ada tempatnya emang cukup luas, tapi karena pengunjungnya rame gitu. Akhirnya opsi mereka apa namanya? Nempelin tempat-tempat duduknya gitu lah. Di settingnya buat agak berdekatan gitu. Iya. Entah mungkin juga supaya ya tadi supaya banyak orangnya. Sebenarnya kalau kita ngeliat beberapa kafe di Jakarta pun banyak apa namanya yang tamannya itu lingkungannya itu menarik. Menurut gua beberapa kali ke tempat-tempat yang lagi hype ya, lagi hype itu tamannya cukup oke kok. Dan memang mereka sekarang gua ngelihatnya mereka bikin taman itu bukan cuma sekedar hijau gitu loh. Tapi emang secara fungsi juga iya. Secara manfaat apalagi gitu. Apalagi secara estetika kan tadi settingnya kan gimana caranya orang duduk situ nyaman berlama-lama, pesan kopi lagi, pesan makan lagi gitu. Terus akhirnya bisa sampai dari pagi mungkin WFH-nya itu bukan di home, bukan di rumah, tapi di kafe. Gitu. Iya. Kan ada WFH kan, work from everywhere gitu. Iya. Lu mikir kemana? Enggak dong, nggak kayak gitu. Tapi mungkin kayaknya ke depan juga trennya makin panjang ya. Karena bukan makin banyak, makin gede gitu. Karena ngeliat di beberapa ya permodelan dunia kerja hari ini gitu, semenjak pandemi sampai hari ini, mulai dari WFH terus work from everywhere di mana aja, akhirnya semua orang pada milih mungkin di apa tuh tempat-tempat coworking space atau satu lagi pilihannya ya di kafe atau di restoran gitu. Kayaknya sih bakal makin gede sih kalau menurut gua. Iya. Terus kemarin gue juga lihat di TikTok, di Instagram lagi rame juga itu tuh. WFC ya berarti ya? Apa? Work from Cafe kan? Oh iya. Sambil dengerin lagu itu, Bilal Indrajaya gitu. Terus sambil live TikTok kayaknya belakangnya taman juga kan gitu. Iya. Gitu, ya, jadi punya background. Jadi kayak mereka pinjem ruang akhirnya kan. Pinjem ruang kafe yang settingnya udah cukup mumpuni buat kayak mereka. Ya, gua berasa di nuansa tropis nih. Gitu. Iya, kadang-kadang kan tapi banyak kafe di nuansa tropis ya? Iya. Banyak kan ya? Kadang-kadang soalnya persiapan kita ke restoran, ke kafe tuh yang pertama ya kita nyari makan gitu, ngasih makan perut, ngasih makan psikologis lah ya, sama ngasih makan Instagram kan. Iya benar, ngasih makan Instagram. Benar, gue setuju. Tapi mungkin kapan-kapan kita coba nge-review salah satu kafe atau tempat atau apapun lah gitu. Yang menurut kita ini loh kayak gini trennya. Warkop ya, warkop. Boleh kalau emang bagus. Banyak yang kayak ruangannya tempatnya cuma 4x6 atau 4x8 gitu, tapi tempatnya udah bikin orang berlama-lama di situ gitu. Iya. Apalagi dikasih wifi kencang ya. Kalau ngelihat ini ya, kalau kita ngelihat dari sudut pandang yang
agak serius gitu ya. Dengan perubahan iklim, terus kebutuhan ruang orang bergerak gitu-gitu kayaknya tren ada ruang luar kegiatan di ruang luar tuh kayaknya bakal terus diperhatiin gitu. Oke, iya. Soalnya sekarang banyak tempat-tempat yang dialihfungsiin untuk kegiatan outdoor kan. Iya. Banyak villa dibikin jadi camping ground, banyak ya camping ground juga bagian dari landscape kan gitu kan. Ya. Itu mungkin ya kalau kita ngebahas sedikit tentang tren taman hari ini gitu ya, yang kita lihat di sekeliling kita, ya kebanyakan udah ke arah Instagramable yang bikin orang makin nyaman gitu. Karena sebenarnya buat outdoor itu ya ada benefitnya banyak gitu. Pertama lu dapet oksigen yang baru gitu. Habis itu ruangannya juga terbuka. Ya memang kalau misalkan itu banyak distraksi ya, berisik atau segala macam. Tapi kan balik lagi mungkin orang juga nyaman akan hal itu. Iya. Dengan adanya taman mereka tetap nyaman kok gitu ada di situ. Gue terakhir lihat ke Tebet Eco Park tuh buset ramai banget. Dan ternyata yang datang ke situ banyaknya, karena gue tanya-tanyain kan gitu, banyaknya bukan orang situ. Oh banyaknya orang luar? Maksudnya di luar Jakarta? Orang Tebetnya ada, tapi nggak tahu momennya dia kapan ke situnya ya, mungkin weekend atau gitu karena kerja. Nah tapi kalau di hari kerja tuh ternyata sore-sore banyaknya yang dari Jakarta Timur, dari Tanjung Priuk gitu, karena mereka pikir di tempat gua, dari Bekasi, di tempat gua nggak ada taman yang Instagramable ini gitu. Se-Instagramable? Iya, iya. Ya, mungkin itu juga jadi hal yang menarik perhatian orang ya. Naik busway kan Jakarta 3.500 sampai muntah kan. Boro-boro ke Tebet. Emang masih 3.500? Enggak ya? Nggak tahu. Kayaknya iya deh. Lupa sih gua. Ya pokoknya sampai itu lah. Ya, tapi intinya kan maksudnya dengan adanya taman yang baik gitu ya, pasti ada kegiatan yang bisa dibuat di situ. Entah itu lu cuma duduk atau sekedar foto-foto atau bikin apapun itu yang pengen lu capai di tempat itu gitu. Terus karena suasananya kan kalau di luar tuh orang lebih ekspresif kan, lebih menyenangkan gitu. Gue pas ke Tebet itu ada ibu boleh ngobrol, diajak rujak bareng gue. Beneran, duduk di tikar bareng gitu. Dia kayak ngampar gitu? Iya ngampar kayak, bu, makanya menanya boleh gitu. Boleh katanya, mas gitu, bukan ya kan bukan di Karawang ya. Iya. Boleh bang, ngobrol. Terus kayak tiba-tiba ada ibu-ibu lain gitu bawa rujak. Nih kita rujak bareng, gini ngobrol aja. Enggak, lu ke situ mau ngapain tuh? Survei untuk kebutuhan kerja lah. Gitu. Oh, oke. Terus lu ngobrol di situ? Ngobrol pertama. Terus tawarin rujak? Iya, ada anak-anak SMA dulu ngobrol. Terus habis itu ibu-ibu nih diajak ngobrol, terus kapan aku jadi ngerujak gua di situ. Karena karena orang-orang di situ kelihatannya sih have fun datang ke situ ya. Ya tempat hiburan juga ya bukan buat orang-orang tertentu ya. Pada akhirnya kan sekarang di mall juga ada taman gitu. Contoh di Central Park. Iya. Central Park juga kan tamannya lumayan gede tuh gitu. Dan kebanyakan orang cuman duduk-duduk doang kan gitu. Sambil mereka jajan atau sambil bawa binatang gitu kan. Itu juga ya bikin tempat itu jadi lebih hidup. Karena buat gue, kayaknya gue belum lihat lagi tuh ada taman di tengah mall gitu. Iya. Di tengah mallnya ada taman gitu. Dan itu bagus juga sih. Gue salut tuh sama yang mau mikir sampai ke situ ya. Mikir sampai ke situ. Sampai merealisasikan bahwa taman itu penting gitu. Buktinya sekarang makin ramai tuh. Kegiatan-kegiatan outdoor juga di situ banyak banget kan. Iya. Kita aja dulu sering ke situ kalau pas Natalan tuh. Kembang api. Sama air mancur ya? Air mancur ya kan. Itu kan jadi hiburan tersendiri dan itu gratis gitu. Tinggal lu datang situ, gue pikir juga hampir semua orang. Beli nasi goreng dulu masih ada sih. Ya, itu kan. Tapi sekarang bukan Carrefour, bos. Namanya bukan Carrefour. Iya, sekarang udah ganti. Iya. Sekarang udah nggak ada. Ya kayak gitu. Jadi ya, menurut gue ya itu lebih baik lah. Apalagi sekarang tren taman-taman publik. Iya, ramai banget. Udah mulai nanjak nih. Kalau di Jakarta kan punya apa tuh namanya program TMB ya, Taman Maju Bersama kan. Itu kan taman-taman komunal, taman-taman komunitas. Itu juga jadi menarik tuh. Kalau memang itu dikembangin di
tempat-tempat lain yang bukan cuma di Jakarta, taman komunal tuh bagus kok menurut gua gitu. Iya. Ya itu sih waktu di Tebet itu gua nanyanya agak detail itu karena sampai nanya kayak Bapak, Ibu, Mas atau yang bocah-bocah gitu ya, berapa kali sih sebulan? Ada yang sampai 6 kali. Main ke situ. Main ke situ sebulan 6 kali. Dulu kita juga main, Ja. Pas kuliah. Ingat gak sih lu, kita hampir setiap hari ke Taman Menteng. Oh iya benar-benar. Ke Taman Menteng, ke Taman Suropati gitu. Ya karena buat kita tahu gejrot. Iya. Sama nasi goreng gila. Karena buat kita ya taman yang bisa diakses dan dekat gitu maksudnya, dan dekat ada di tengah kota itu yang bagus. Karena dulu GBK belum dibangun kayak hari ini kan. Iya. Masih suasananya masih gelap gitu. Iya. Nah, itu juga taman penting kan. Sekarang lighting di taman. Kalau malam gitu, kalau ada orang galau main ke tempat yang tamannya bagus, misalnya ke kafe. Jadi puisi itu. Jadi puisi, jadi apa ya namanya, potongan-potongan TikTok itu masih bisa itu. Ya itulah kenapa ya orang lebih inspiratif sih emang kalau di luar gitu. Karena dia pandangan matanya lebih luas, ngelihat orang banyak gitu. Ya kita sih karena kita landscape arsitek ya, berarti tugas kita harus ngerespon kesenangan dan kesukaan orang-orang yang makin meningkat di ruang luar ya. Berarti kita harus mikirin ini sih desain outdoor yang lebih gimana, lebih kreatif gitu, lebih atraktif gitu, lebih gimana orang selain bisa ngobrol, bisa foto-foto, mungkin di situ bisa ngapain lagi, ngeliwet gitu. Iya, tergantung kebutuhannya ya maksudnya. Kalau di Bule kan mungkin ada fire pit buat bikin barbecue area. Kita bikin nasi liwet kan boleh kan? Oh, di tempat itu ada yang liwet sumpah. Masih? Iya, dia mau kompor. Bawa rantang segala macam, tapi pakai daun. Anjing keren. Itu keren tuh. Jadi udah bawa kebiasaan di tempatnya sendiri ke taman, tuh keren. Iya. Bagus. Gue baru inget lagi. Bagus. Emang respect sih gue tuh sama yang bikin Tebet Ecopark. Keren ya? Nah, itu juga selain yang bikin, ada yang mampu merealisasikan sih. Menurut gua. Iya. Karena ya ide tanpa eksekusi kan jadinya cuma impian gitu. Iya. Keren banget sih. Kadang-kadang juga apa ya, desain-desain mungkin sebagian desainnya orang udah cakep, udah bagus gitu, tapi eksekusinya kurang. Itu juga kan ya gimana ya gitu. Tapi baik lagi kan, kalau misalkan tempat kayak tadi kita bilang di awal, kalau tren taman ini sekarang lagi naik daun nih gitu. Entah itu dari rumah tinggal, di rumah pribadi, terus ke kafe atau ke taman publik, itu semua udah mulai menjamur di mana-mana lah terkait tren taman. Apalagi di Indonesia kan keanekaragaman hayatinya cukup banyak ya. Faunanya tuh banyak gitu. Flora. Oh iya, flora. Sorry. Floranya banyak. Ada satu yang gue sayangkan ya. Kenapa tren tamannya itu selalu mengarah ke jenis tanaman yang sama, itu aja sih. Kalau dari gua ya. Kalau kita lihat beberapa itu jenis tanamannya itu aja gitu. Iya. Padahal kan banyak tanaman yang lain yang mungkin lebih eksotis. Dengan perawatan yang minim segala macam gitu. Ya itu mungkin pilihan dari yang punya. Pilihan dari yang temanya juga mungkin kita nggak tahu, atau mungkin emang nggak ada pilihan lain, ya udah itu yang dipakai. Tapi apapun itu ya gua respect sama dengan tren taman hari ini. Sama sih gue.